Selamat pagi, sejahtera shalom, ibu bapak saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semuanya. Bapak ibu anak-anak, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, selamat pagi. Kita semua kembali menikmati indahnya pagi ciptaan Tuhan. Ketika kita merasakan betapa indahnya ciptaan Tuhan, maka kita merasakan juga kasih sayang yang mengalir, kasih sayang Tuhan yang mengalir dalam tubuh kita, sehingga darah kita, tubuh kita penuh kembali semangat. Oleh karena kasih Tuhan telah terbukti dalam setiap kehidupan kita. Nah saudara-saudara, apa respon kita ketika Tuhan sudah memberikan semua yang terbaik? Mari kita kembali kepada Dia sambil bersyukur kepadanya dalam doa kita di pagi hari ini, dan kita akan dibekali firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kembali kami bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat-Mu. Sebelum kami melangkah, kami ingin mendalami firman-Mu, karuniakan Roh Kudus-Mu yang memperlengkapi dan memampukan kami. Kami semua dapat mengerti, kami semua dapat melakukannya seturut kehendak-Mu. Kami serahkan doa kami dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, ibu bapak, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pagi hari ini terambil dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-19 ayat 13-14 dan penekanannya pada ayatnya yang ke-14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan halang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti inilah yang memiliki kerajaan surga. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita, sesamaku di era digital. Ibu bapak kekasih, anak-anak yang Tuhan Yesus berkati, pagi hari ini baca kita memperlihatkan bagaimana Yesus bisa menjadi sahabat bagi anak-anak. Ini bukan hal yang mudah bagi seorang yang dewasa, bisa merangkul anak-anak dengan penuh cinta kasih. Dan karena Yesus lebih menekankan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan dihalang-halangi. Nah ibu bapak kekasih Tuhan, kita tahu betapa cinta kasihnya Yesus buat semua umat manusia, buat semua orang-orang yang dia jumpai pada waktu itu. Bukan saja orang tua, sampai pada anak-anak pun Yesus sangat mencintai. Karena Yesus tahu inilah anak-anak yang kelak akan menjadi bagian, bahkan menjadi generasi berikutnya. Dan karena itu mereka juga harus mendapatkan bagian dalam pelayanan. Nah saudara-saudara, bagian ini pula juga yang mengingatkan kita sebagai gereja bahwa kita juga selalu membuka tangan buat anak-anak. Khususnya bagi gereja kita, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, sudah memulai tahapan demi tahapan bagaimana pelayanan, mulai dari yang tadinya semua hanya pada usia-usia 5 tahun ke atas, kemudian muncul dengan pelayanan bawah 3 tahun, lalu kemudian sekarang muncul lagi dengan sebuah era yang baru di mana gereja ramah anak-anak. Itu berarti sama seperti Yesus mencoba merangkul anak-anak yang hampir sering dilupakan. Terlebih kalau kita dalam ibadah-ibadah dewasa, mungkin tidak ada tempat ruang bagi anak-anak. Sekarang kita harus melihat gereja juga harus membuka diri untuk merangkul anak-anak, dan gereja harus ramah anak-anak. Nah saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, mari kita tingkatkan terus bagaimana kita terbuka kepada anak-anak, bagaimana kita merangkul anak-anak di gereja, di jemaat, di jam-jam ibadah dewasa, supaya mereka juga merasakan bahwa ibadah di dalam ibadah dewasa pun anak-anak tetap mendapat tempat, dan kita juga tetap memberikan sesuatu yang baik bagi perkembangan iman anak-anak mulai dari usia dini. Nah saudara, itu tantangan kita. Mari kita mempertahankan, mari kita memulai gereja kita sebagai gereja yang ramah anak dan merangkul anak-anak, dan sebagai pelayan-pelayan kita juga harus ramah terhadap anak-anak. Karena itulah yang membuat iman percaya mereka semakin tumbuh dan mereka saling mencintai satu dengan yang lain. Lakukanlah semua ini, karena itulah yang diperintahkan Yesus. Jangan halangi anak-anak untuk datang kepada Dia. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu dan mengucap syukur atas segala berkat-Mu. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat sejahtera sektor pelayanan 5, kami berdoa untuk keluarga Bapak Antonius Nurhayanto dan keluarga Bapak Manapis Pasar Ibu. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini,
dengan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk saudara Fran Alpino Simanjuntak, adik Audelin Eden Kamaula Firmansyah, Ibu Baby Catherine Putri, Bapak Basuki, dan saudari Kesia Iktus Pikau 5. Tuhan memberkati saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka, bertambah pula hikmat dari Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk jemaatmu yang senantiasa dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa untuk pegawai kantor gereja, koster, keamanan, vikaris. Tuhan berkati saudara-saudara kami dengan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada. Kami mau berdoa juga untuk majelis sinode selaku pimpinan GPIB beserta unsur di dalamnya. Diberkatilah seluruh pelayanan mereka, bahkan diberkati juga keluarga dan karya kerja mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh serahkan seluruh hidup kami, doa syukur kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.